Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Zaid Muhammad Adam, ARP 5017231075, asal di Madiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari chapter pertama, yaitu review biologi gunung api purba, chapter 2 yang membahas tentang magma. Jadi setelah chapter satu saya bahas, yaitu yang tentang pendahuluan, sekarang mulai berfokus tentang magma. Ya, jadi di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama yaitu ada definisi magma itu sendiri, asal-usul magma, sifat-sifat fisik magma dan juga sifat-sifat kimiawi magma, dan terakhir ada hubungan antara magma, tektonik, dan juga gunung api. Oke, saya lanjut. Yang pertama yaitu ada definisi magma. Nah, sebenarnya secara umum itu magma adalah batuan cair yang ada di dalam perut bumi. Nah, tapi Sutikno dan Bronto itu menekankan bahwa magma itu bukanlah hanya satu-satunya zat tunggal. Jadi yang membentuk magma itu enggak hanya satu zat, yaitu cukup kompleks menurut beliau, yaitu terdiri dari tiga fase, yaitu ada cair dan juga padat dan gas. Nah, kemudian menurut Pak McDonald pada tahun 1972, magma adalah batuan cair pijar yang bisa berada di dalam bumi atau juga sudah keluar dari permukaan. Nah, menurut Pak McDonald ini, walaupun itu sudah keluar, itu namanya tetap magma. Kemudian, menurut Pak Williams dan McBurney, memperluas definisinya, yaitu bahan alami yang cair, sebagian atau seluruhnya, yang kemudian membentuk batuan beku kristalin maupun amorf atau gelas vulkanik. Kemudian menurut Alzuar dan juga rekan-rekannya, itu menambahkan sisi termal dan kimia bahwa magma merupakan cairan silikat bersuhu antara 900 hingga 1100 derajat Celcius yang terbentuk di batas kerak bawah dan selubung atas bumi. Itu menurut Pak Alzuar dan juga teman-temannya. Kemudian Pak Bronto menggabungkan semuanya menjadi satu pengertian, yaitu magma merupakan sistem multikomponen. Saat masih di dalam bumi, kristal mineral terbentuk dari proses pendingin lokal. Sementara gas seperti uap air dan juga karbon dioksida itu terperangkap di dalamnya. Nah, ketika tekanan menurun, gas itu nanti bisa keluar dan mendorong letusan, dan terjadilah gunung meletus. Jadi magma merupakan zat hidup dalam artian geologi, selalu bereaksi, berubah, dan juga bergerak. Nah, itu menurut dari sisi pandang geologi. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar, yaitu yang ini merupakan gambar penampang bumi menunjukkan lapisan inti, selubung dan juga kerak. Kemudian yang ini ada juga zona pembentukan magma di kedalaman antara 20 sampai 30 kilometer di bawah gunung api. Nah, ini ada kerak bagian atas dan juga kerak bagian bawah. Nah, ini ada selubungnya. Dan lanjut, yaitu asal usul magma. Nah, gimana sih magma itu dapat dibentuk? Jadi, pertama, sumber panas yang membentuk magma di dalam bumi itu memiliki beberapa kemungkinan. Menurut Profesor Bronto sendiri, ada 5 proses utama yang nanti dapat menghasilkan magma ini. Yang pertama, yaitu magma dapat terbentuk akibat peluruhan unsur radioaktif seperti uranium 238 atau kalium 40. Nah, meskipun jumlah panas yang dihasilkan oleh tiap atom kecil, tapi jika akumulasi ini nanti berlangsung selama jutaan tahun, maka energi panas itu cukup untuk menaikkan suhu batuan hingga nanti mencapai titik leleh sekitar 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu eh, berasal dari gesekan deformasi batuan. Nah, gesekan deformasi batuan ini nanti juga bisa menyebabkan peleburan lokal. Nah, ketika kerak bumi mengalami tekanan besar dan nanti ada geseran, energi mekanik ini nanti berubah menjadi panas. Nah, contoh proses ini tuh ditemukan di
zona gunung api Taupo yang ada di Selandia Baru, di mana batuan malihan itu bisa meleleh, kemudian bisa menjadi magma granit. Nah, itu magma yang berasal dari deformasi batuan. Yang ketiga yaitu bisa berasal dari eh, penunjaman lempeng kerak bumi dalam selubung atau bisa diistilahkan itu subduksi. Nah, ini tuh yang paling umum terjadi di Indonesia. Nah, lempeng samudra yang menunjam mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga sebagian materialnya itu nanti meleleh dan bisa menjadi magma. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya proses penambahan air dari sedimen laut dan batuan alterasi yang ikut masuk ke dalam zona penunjaman. Air menurunkan titik leleh batuan tadi, batuan yang terselubung. Nah, sehingga peleburan tadi itu berlangsung sangat cepat. Kemudian model ini ditunjukkan dalam penelitian dari seseorang yang namanya Tatsumi dan juga teman-temannya pada tahun 1983. Kemudian untuk yang terakhir, magma itu dapat terbentuk akibat pembumbungan selubung bumi atau mantle upwelling, di mana material panas dari dalam bumi itu naik seperti gelembung udara. Proses ini itu dapat membentuk kolam magma besar atau biasa disebut plume, yang nanti menjadi sumber gunung api seperti di Hawaii atau di Afrika Timur. Nah, jadi seperti itu. Jadi magma itu asal usulnya nggak hanya dari satu proses saja, tapi ada beberapa proses atau beberapa peristiwa. Nah, yang disebutkan di buku ini itu ada 5 peristiwa tadi. Jadi yang pertama dari hasil disintegrasi unsur radioaktif, dari gesekan deformasi batuan, terus yang paling umum di Indonesia yaitu penunjaman lempeng kerak bumi ke selubung atau bisa diistilahkan sebagai subduksi. Dan yang keempat karena penambahan air dari sedimen laut dan batuan altras yang ikut menunjam. Kemudian yang terakhir ada berasal dari pembumbungan selubung bumi atau mantle upwelling. Oke, nah jadi ini contoh gambar pembentukan magma dan gunung api di zona penunjaman. Kemudian di sini ada sifat fisik magma. Nah, setelah membahas tadi asal magma, sifat fisik magma ini tidak jauh lepas dari suhu dan viskositas magma yang menentukan seberapa mudah magma itu mengalir dan seberapa eksplosif letusannya. Nah, di sini eh, disebutkan suhu magma itu sangat dipengaruhi oleh komposisi kimianya. Jadi sifat fisik magma dan juga sifat kimiawi magma itu saling apa ya berikatan. Nah, jadi sebenarnya bisa digabungkan dan juga bisa dipisahkan. Tapi saat dipisahkan ini juga nggak bisa yang nggak bisa banget karena masih apa ya saling ada keterikatan lah antara sifat fisik dan juga sifat kimiawi ini. Jadi suhu magma itu sangat dipengaruhi oleh komposisi kimianya. Magma yang bersifat basa seperti basalt itu merupakan magma yang paling panas. Nah, suhunya itu antara 1000 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian ada magma andesitik itu yang sekitar 1000 derajat Celcius, dasitik sekitar 900 derajat Celcius, dan riolitik yang paling asam, yaitu sekitar 850 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini berpengaruh langsung pada tadi yaitu viskositas atau kekentalannya. Nah, viskositas merupakan ukuran ketahanan magma terhadap aliran atau bisa disamakan dengan mudahnya itu seberapa bisa magma ini mengalir, seberapa mudah magma ini dapat mengalir. Nah, magma basa yang panas dan mengandung sedikit silika ini memiliki viskositas yang rendah, artinya encer dan mudah mengalir seperti contohnya lava yang ada di Hawaii. Nah, magma seperti ini itu bisa membentuk lereng landai dan sebuah lava flow yang luas. Sebaliknya, magma asam yang dengan kadar silika tinggi dan suhu rendah memiliki viskositas yang tinggi, yang artinya ia sangat kental dan sulit untuk mengalir dan cenderung memerangkap gas. Ketika tekanan gas itu akhirnya terlepas, nah terjadilah di situ letusan secara eksplosif yang menghasilkan abu, piroklastik dan juga bahan kaldera besar. Seperti itu. Nah, tapi selain viskositas, di sini juga ada densitas atau berat jenis dari magma tersebut.
magma itu bisa cenderung lebih berat karena mengandung logam seperti besi dan juga magnesium. Nah, sedangkan magma asam itu, maaf tadi magma basa itu cenderung lebih berat karena mengandung magnesium dan juga eh, logam ya. Nah, sedangkan magma asam itu densitasnya lebih kecil atau lebih ringan karena kayak silika dan juga alumina. Nah, perbedaan densitas ini itu juga apa, ada pengaruhnya terhadap daya apung magma saat naik ke permukaan. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih ringan lebih mudah lah untuk mengalir ke atasnya juga. Jadi ada kaitannya dengan viscositas. Nah, kesimpulannya kombinasi antara suhu, viscositas dan juga densitas itu menentukan karakter letusan gunung api. Nah, dia bersifat efusif, yaitu tenang dan juga mengalir, bisa juga secara eksplosif, yaitu langsung meletus secara apa ya, istilahnya, kasar atau langsung dar. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sifat kimiawi magma. Nah, di sini eh, komposisi kimia magma merupakan faktor paling penting dalam menentukan sifat dan juga tipe batuan dari gunung api. Dapat dilihat di sini ada unsur dominan. Contohnya ini ada banyak sekali. Menurut Pak Bronto sendiri, unsur dominan dalam magma adalah silikon dioksida atau SiO2 yang menjadi dasar klasifikasi magma, yaitu bisa digolongkan apakah magma itu basa ataukah magma itu menengah atau magma itu termasuk golongan asam. Nah, itu berdasarkan eh, kandungan silikon dioksidanya. Kemudian untuk magma basa sendiri itu mengandung kurang dari 53% silikon dioksida. Nah, akibatnya warnanya nanti gelap, suhunya tinggi, dan sifatnya itu sangat encer. Contohnya basalt. Untuk magma menengah itu bisa mengandung antara 53% sampai 63% silikon dioksida. Nah, ini bersuhu sedang dan viskositasnya itu cenderung menengah lah. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Menghasilkan bantuan contohnya itu andesit, tipe yang paling banyak dijumpai di gunung api yang ada di Indonesia. Kemudian tipe terakhir yang berdasarkan silikon dioksida yaitu ada magma asam dengan kadar silika itu di atas 63%, memiliki suhu rendah dan viskositasnya yang tinggi, menghasilkan batuan yang berwarna cenderung terang seperti dasit dan riolit yang cenderung meledak saat erupsi. Nah, selain silika, unsur kalium juga digunakan untuk mengklasifikasikan dari jenis magma berdasarkan diagram dari Pecerilo dan Taylor pada tahun 1976. Nah, contohnya seperti ini. Ada alkalin series, Haika alkalin series dan juga alkalin series. Untuk yang low K atau miskin kalsium biasanya terbentuk di zona pemekaran kerak samudra. Untuk medium K atau alkali ini, nah itu hitungannya sedang dalam kaliumnya dan juga umum pada zona subduksi, termasuk hampir seluruh busur vulkanik di Indonesia. Untuk yang high K atau high ini high alkaline series itu kaya akan kalium dan juga natrium. Dan biasanya terbentuk di zona busur belakang atau daerah kerak benua yang tebal. Oke, kemudian untuk Pak Bronto juga menjelaskan bahwa dari Pak Alkali ini adalah tipe dominan di Indonesia karena seluruh sistem busur Sunda itu terbentuk akibat penunjaman lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Unsur minor seperti Ni, Sr, Ba, Mo, dan Eu, dan Ir, walau jumlahnya kecil, sangat penting karena dapat mengindikasikan asal magma, serta proses diferensiasi dan asimilasi yang dialami oleh magma tersebut. Maaf karena saya tidak hafal nama-nama dari unsur ini, jadi saya menyebutkan singkatannya. Mohon maaf. Nah, untuk komposisi kimia magma ini juga nanti akan berhubungan langsung dengan sifat fisik magma yang sudah saya terangkan tadi. Magma dengan silika rendah bersuhu tinggi, densitas tinggi dan viskositas rendah, mengalir mudah dan membentuk letusan efusif, yaitu mengalir dan secara tenang. Kemudian, sedangkan
magma dengan silika tinggi bersuhu rendah dan kental menghasilkan letusan eksplosif serta endapan piroklastik yang luas. Seperti itu. Jadi saling terikat ya antara sifat kimiawi magma dan juga sifat fisik magma. Oke, nah ini contoh diagram dari Pacarilo dan Taylor ya. Oke, kemudian saya lanjutkan yaitu yang terakhir ada hubungan magma, tektonik, dan juga gunung api. Menurut Bronto sendiri, hubungan antara gunung api, tektonik, dan juga komposisi magma ini sangat erat kaitannya. Gunung api itu nggak muncul secara abstrak dan acak, melainkan itu sudah ditentukan oleh posisi relatif lempeng bumi dan juga mekanisme bagaimana dia itu bergerak. Nah, berdasarkan konsep tektonik lempeng yang dijelaskan eh, DW pada tahun 1972 itu kita Becker. Nah, pemunculan gunung api ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok utama. Nah, yang pertama itu karena pemekaran kerak tengah samudra. Nah, ini terbentuk di punggungan dasar laut. Di sini tuh dua lempeng samudra itu bergerak saling menjauh, terus sehingga material panas dari mantel ini naik ke permukaan. Nah, kemudian apa tadi material panasnya ini itu membentuk lava namanya lava basaltik kotelitik. Nah, itu kalau saya salah saya mohon maaf. Nah, terus gunung api di Iceland dan Reunion adalah contohnya. Contoh dari gunung api yang terbentuk dari pemekaran kerak tengah samudra tadi. Dan kemudian yang kedua itu ada gunung api akibat pemekaran kerak benua. Nah, di sini kerak benua itu bisa meregang dan eh nah, membentuk zona reef seperti Ethiopian Reef di Afrika Timur dan Graben Ring di Jerman. Nah, di sini magma itu naik dari mantel dan bercampur dengan kerak, kemudian menghasilkan komposisi basah hingga asam. Nah, gunung apinya ini tersebar sepanjang rekahan panjang dan juga sejajar. Kemudian yang ketiga, itu gunung api itu disebabkan oleh hotspot atau uh, Ocean Island Volcano. Muncul di tengah samudra akibat adanya penepisan kerak samudra atau aktivitas hotspot. Nah, magmanya berasal dari plume mantle bersifat alkalin dan basaltik dengan letusan efusif membentuk gunung api perisai. Nah, contohnya ini peristiwanya ada di Hawaii. Oke. Kemudian yang keempat, busur gunung api tepi benua atau continental margin volcanic arc, yaitu jenis yang paling umum di Indonesia. Gunung api ini terbentuk karena adanya penunjaman lempeng samudra ke bawah lempeng benua. Peleburan akibat tekanan dan suhu tinggi menghasilkan magma kap alkali berkomposisi andesitik hingga reolitik. Nah, kemudian eh, ada juga busur tepi benua. Nah, ini akibat subduksi samudra benua yang tadi ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada dari berdasarkan batas samudra, yaitu subduksi antara kerak samudra, magma menengah hingga asam. Contohnya ini ada di Pulau Mariana. Jadi dari pembagian ini dari lima apa proses pembentukan gunung ini itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang saling terikat antara lingkungan tektonik, sumber magma, dan juga komposisinya. Contohnya tadi yang ada di daerah pemekaran, tadi magmanya itu bersifat basah. Kemudian daerah reef itu magmanya bisa bervariasi, bisa basah, bisa asam. Kemudian yang di daerah subduksi itu bisa menengah hingga asam tipe magmanya. Nah, mungkin eh, seperti itu. Nah, ini untuk gambar ini itu merupakan eh, gambar Ethiopian Reef. Nah, ini peta ini menunjukkan zona pemekaran kerak benua di Ethiopia bagian timur laut. Kemudian yang gambar satunya ini merupakan Grebenstein di Jerman. Peta ini itu menggambarkan lembah besar di Eropa Tengah yang berasosiasi dengan lapangan gunung api atau bisa disebut volcanic fields. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya memang magma, aktivitas tektonik dan juga bentuknya gunung api itu saling ada keterikatan. Mungkin seperti itu.
Nah, kemudian untuk chapter 2 ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kurangnya, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.